Perkenalkan nama siapa? Nama Papi, nama saya Bapak GBD. Pagi saya dengan Bapak GBD. Halo, nama saya Angel, saya anak dari Bapak GBD. Melihat papaku tuh kejang ketika kita lagi makan keluarga. Nah, dari situ kita bawa ke salah satu rumah sakit dan ternyata ada tumor otak di bagian sebelah kiri, di belakang mata kirinya yang menekan saraf dan otak di sebelah kanannya. Udah konsultasi lah ke berbagai dokter dan kita lempar juga ke media sosialnya Bapak GBD. Nah, di media sosialnya itu banyak yang rekomendasi untuk operasi dengan Dr. Joy di Rumah Sakit Mandaya Puri. Nah, awalnya si Papa tuh takut banget operasi karena kan dari segi usia juga udah 67 dan juga banyak case yang operasi nggak berhasil, jadi kita juga takut. Ternyata si Papa serak sama si Dr. Joy dan langsung confident untuk melakukan operasi. Padahal sebelumnya si Papa tuh takut banget operasi dan kita sekeluarga juga takut banget gitu kan. Ternyata puji Tuhan operasinya berjalan dengan lancar. Ketika dilakukan operasi, tumornya bisa keangkat gitu 99%, bersih, dilihat dari hasil CT scan dan MRI-nya juga. Terus setelah operasi kita kira si Papa koma dulu atau masuk ICU dulu, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak ingat. Ternyata dia nggak masuk ke kamar ICU, dia langsung masuk ke kamar sini, terus dia langsung inget gitu loh. Besokannya juga udah bisa mulai duduk, mulai berdiri, hari ketiga udah mulai bisa jalan, jadi kita nggak nyangka banget. Abis operasi otak itu tumornya gede, tapi dia bisa melakukan fisioterapi, bisa jalan di treadmill, bisa sepedaan, padahal belum ada seminggu gitu setelah operasi. Jadi ya bersyukur banget sih gitu. Ketika banyak case yang cerita, orang tuanya koma, terus abis itu ada yang makin gak baik gitu ya. Ternyata si Papa setelah operasi sama Dr. Joy dan di Rumah Sakit Mandaya Puri malah jadi lebih pintar. Pengalamannya selama di Mandaya jujur menyenangkan dan bagus banget. Dari omongannya dia sebagai pasien juga, sebagai orang tua kan lebih picky tuh, lebih bawel. Berarti servisnya bagus dong kalau sampai dia betah gitu di rumah sakit. Nah, mulai dari hal-hal kecil, dari susternya juga treat si Papa sabar gitu, nggak galak. Apalagi kan ini toddler banget ya, beda nih treatmentnya. Ternyata suster sini bisa untuk treat si Papa tuh baik, sabar, lembut. Terus satpamnya juga dari awal kita masuk gitu ya, udah ada concierge-nya yang angkatin koper, bantuin ngarahin flow-nya kemana gitu. Sampai bapaknya nggak bisa pulang berarti udah bagus ini. Kamar rumah sakitnya sama pelayanannya udah oke banget gitu. Puas sih kita. Perkenalkan nama siapa? Nama Papi, nama saya Bapak GBD. Pagi saya dengan Bapak GBD. Saya umur 67 tahun. Halo, nama saya Angel, saya anak dari Bapak GBD. Mungkin bisa cerita sedikit sebelum kita bisa rawat inap dan melakukan operasi tumor otak. Sebelumnya itu aku tanggal 25 Januari melihat papaku tuh kejang ketika kita lagi makan keluarga. Nah, dari situ kita bawa ke salah satu rumah sakit dan ada ketika kita lakukan MRI dan juga CT scan, ternyata ada tumor otak di bagian sebelah kiri, di belakang mata kirinya yang menekan saraf dan otak di sebelah kanannya. Itu yang menyebabkan setahun terakhir Papa itu ketika jalan dia nggak confident, kita kira rabun biasa. Nah, ternyata ada tumor otak yang menekan bola mata kirinya, itu yang menyebabkan penglihatannya menurun. Dan beberapa kali juga, 2 kali si Papa jatuh. Jadi ketika jatuh dia kayak blank aja gitu. Ternyata itu udah ada tumor otak ukurannya 4 kali 4 cm. Kalau masih 2 masih bisa tanpa operasi. Iya, tapi karena ukurannya besar kita udah harus dioperasi. Udah konsultasi lah ke berbagai dokter dan kita lempar juga ke media sosialnya Bapak GBD. Nah, di media sosialnya itu banyak yang rekomendasi untuk operasi dengan Dr. Joy di Rumah Sakit Mandaya Puri. Nah, awalnya si Papa tuh takut banget operasi karena kan dari segi usia juga udah
67 dan juga banyak case yang operasi nggak berhasil, jadi kita juga takut. Tapi setelah kita lihat rekomendasi dan DM dari followersnya, banyak yang kasih tahu mereka juga pasiennya Dr. Joy dan kasih tahu kalau oh Dr. Joy bakalan ngejelasin dan bagus gitu service-nya. Jadi kita langsung apply ke Mandayapuri konsultasi, dan setelah kita konsultasi ternyata si papa serak sama si Dr. Joy dan langsung confident untuk melakukan operasi. Padahal sebelumnya si papa tuh takut banget operasi dan kita sekeluarga juga takut banget gitu kan. Ternyata puji Tuhan operasinya berjalan dengan lancar selama 7-8 jam. Dan dari dokter-dokter sebelumnya pada bilang tumornya nggak mungkin angkat 100% gitu. Ternyata ketika dilakukan operasi, tumornya bisa keangkat gitu 99%, bersih, dilihat dari hasil CT scan dan MRI-nya juga. Terus setelah operasi kita kira si papa koma dulu atau masuk ICU dulu, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak ingat. Ternyata ketika masuk ke kamar, dia nggak masuk ke kamar ICU, dia langsung masuk ke kamar sini, terus dia langsung inget gitu loh. Besokannya juga udah bisa mulai duduk, mulai berdiri, hari ketiga udah mulai bisa jalan. Jadi kita nggak nyangka banget ketika banyak case yang cerita, orang tuanya koma, terus abis itu ada yang makin nggak baik gitu ya. Ternyata si papa setelah operasi sama Dr. Joy dan di Rumah Sakit Mandayapuri malah jadi lebih pintar. Iya. Jadi pasien ini datang dengan gejala kejang-kejang, dan setelah dilakukan MRI ternyata diketahui ada tumor otak yang ukuran cukup besar, dan ternyata bukan hanya kejang saja. Tumor otak ini sudah menyebabkan gangguan penglihatan di mata sebelah kiri. Oleh karena itu kita akan lakukan tindakan operasi pengangkatan tumor dengan harapan moga-moga bisa memperbaiki fungsi mata kirinya, bisa mengobati kejangnya, dan juga bisa mengobati keluhan-keluhan pasien lainnya. Dan ini adalah tumor otaknya. Nah, dengan mesin Brain Lab neuronavigasi yang dimiliki oleh Mandaya, nah mesin ini memiliki manfaat satu, memvisualisasikan di mana lokasi tumor otaknya. Jadi seperti GPS, kita bisa dengan jelas memvisualisasi tumornya. Tumornya ini warnanya merah ini. Kita bisa lihat berada pas di belakang mata sebelah kiri. Kalau kita lihat kiri sehingga menekan saraf mata. Mohon doanya sahabat agar operasi kita berjalan dengan lancar. Sahabat, kita sudah berhasil mengangkat tumor dan tumor terangkat gross total semuanya. Ini kalau kita lihat membebat pembuluh darah. Untung kita punya neuronavigasi dan punya Doppler yang bisa memverifikasi pembuluh darah, dan dengan mikroskop kita bisa pisahkan. Yang kedua, kita juga berhasil memisahkan dari saraf nomor 3, kelopak mata, tentu dengan bantuan dari Dr. Luhari dengan iomnya yang bisa memantau fungsi dari nervus saraf nomor 3-nya. Dan tumornya terangkat gross total, motorik pasien, visual evok potensial, dan saraf kelopak mata, saraf bola mata semuanya oke. Selamat sehat, salam Dr. Joy. Begitu selesai operasi, itu si papa langsung minta pisang goreng gitu. Oh berarti udah sadar bener nih, udah minta pisang goreng kan. Terus di hari kedua si papa udah mulai bisa duduk, mulai bisa makan sendiri gitu. Sedangkan kalau case-case yang lain yang lebih muda gitu, kita dapat cerita dengan tumor otak yang sama, usia 32 tahun, itu sebulan koma. Tapi ini si papa setelah operasi hari berikutnya dia udah bisa makan sendiri. Nggak usah masuk ICU. Nggak usah masuk ICU gitu. Untuk jalan sih dia masih perlu adjustment ya, tapi dia udah bisa duduk, bisa ngobrol, bisa ngatur keseimbangan. Di hari ketiga udah mulai jalan keliling ward di sini gitu, udah mulai jalan keliling di lorong, terus udah mulai fisioterapi juga. Bahkan di hari ketiga sama hari keempat dia fisioterapi sepedaan udah bisa 4-5 km gitu. Itu kan mujizat banget ya umur segini. Abis operasi otak itu tumornya gede tapi dia bisa
melakukan fisioterapi, bisa jalan di treadmill, bisa sepedaan, padahal belum ada seminggu gitu setelah operasi. Jadi ya bersyukur banget sih gitu. Pengalamannya selama di Mandaya jujur menyenangkan dan bagus banget. Ini si papa sebenarnya udah disuruh pulang dari 2 hari yang lalu. Dia nggak mau pulang, maunya stay Masih di sini. betah di sini. Betah di sini. Dia malah bilang ini hotel bukan rumah sakit. Kita udah Pi, udah sehat, pulang aja. Entar dulu. Kalau di sini si papa malah ngira ini hotel, bolak-balik kalau ngomong, "Jel, kamu stay di sini aja di hotel dulu." Lah, ini kan rumah sakit gitu ya, bukan hotel gitu. Jadi dari omongannya dia sebagai pasien juga, sebagai orang tua kan lebih picky tuh, lebih bawel. Berarti servisnya bagus dong kalau sampai dia betah gitu di rumah sakit. Nah, mulai dari hal-hal kecil, dari susternya juga treat si papa sabar gitu, nggak galak. Apalagi kan ini toddler banget ya, beda nih treatmentnya. Ternyata suster sini bisa untuk treat si papa tuh baik, sabar, lembut. Karena Kesabaran semua untuk merawat saya. Dari kamar juga, mulai dari speaker ada, jadi si bapak kalau nggak bisa tidur dia udah bisa dengerin lagu gitu kan. Terus satpamnya juga dari awal kita masuk gitu ya udah ada concierge-nya yang angkatin koper, bantuin ngarahin flow-nya kemana gitu, cepet gitu loh. Si papa begitu masuk kopernya langsung diangkatin, langsung dibawa ke IGD-nya, terus adminnya juga cepet, nggak lama gitu kan. Pelayanannya juga baik, terus pemandangannya di sini juga bagus di rumah sakit ini. Iya, sampai bapaknya nggak bisa pulang berarti udah bagus ini. Kamar rumah sakitnya sama pelayanannya udah oke banget gitu. Puas sih kita. Untuk mungkin yang anak-anak online atau keluarga-keluarga yang mengalami hal yang sama, pertama paling penting ya kita sebagai caregiver tuh jangan panik, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Daripada kita menyesal seumur hidup, mending cari second opini di dokter-dokter lain. Dan kita pengalamannya dengan Dr. Joy dan Rumah Sakit Mandaya, setelah kita konsultasi sampai si papa operasi dan pulih seperti sekarang, ini hari ke-7 aja udah bisa duduk, bisa diwawancara gitu ya. Nah, saya sangat rekomendasi sih buat kalian untuk konsultasi dulu gitu, dan tanya-tanya dulu aja. Kalau permasalahan tumor otak, bedah saraf itu tanya-tanya dulu aja, karena sangat rekomendasi. Jangan panik dulu nih mesti operasi atau gimana, mending cari second opini dulu, konsultasi dulu sebelum ambil keputusan yang besar, karena keputusan itu diambil harus dengan kepala yang dingin gitu.